aksesnya. Oke, Pak, terima kasih. Oke, tadi kita sudah punya data ya. Jadi datanya tadi sudah kita miliki, seperti data ini kita taruh di Notepad. Formatnya ya lokasi, biasanya lokasi kalau saya tandai dengan kode, kalau nanti dimasukkan di peta nama juga bisa sebenarnya, tapi biar lebih ringkas saja. Kemudian kita pisah dengan tanda koma, spasi. Kemudian kalau untuk Y itu kan garis sumbu Y ya. Yang X itu sumbu X. Nah, sumbu Y ini mencirikan garis bujur. Kalau yang X kan garis horizontal ya, bener ya, horizontal ya, iya horizontal. Dia itu mencirikan sumbu X. Nah, sumbu X-nya itu kan 100, kebalik, sorry. Untuk yang sumbu sumbu Y ini memang kodenya adalah untuk susunannya kan harusnya kan lurus ke atas dari atas ke bawah ya. Tapi nomornya adalah nomor yang urut dari 1 sampai ke atas. Nah, nanti tolong dipelajari lah di Globo itu kayak apa sih. Kalau untuk yang di Indonesia itu kan sekitar 0,7 ya. Terus ke atas nanti sampai 0,22 itu nanti sudah mencapai daerah yang subtropis dan sebagainya. Kalau yang 112 dia kan melingkar ke belakang, memutari global. Nah, itu nanti ini kodenya bisa diambil dari peta, dari Google Map atau pakai GPS bisa. Kalau sudah, nanti bagaimana memasukkan ke Quantum GIS? Ya, ini ada tanda koma, add the limit text layer. Kemudian kita masukkan, kita browse data notepad kita. Nah, kalau sudah nanti biasanya otomatis terinput ya. Nanti bisa dibaca oleh sistem. Kemudian kalau sudah seperti ini kita klik OK. Nah, kalau OK biasanya kita kita ditanyai terkait koordinat reference system selektornya. Ini sebagai untuk mencocokkan dengan mencocokkan dengan referensi koordinat yang sesuai dengan yang aslinya yang di lingkungan kita, yang di kondisi realnya. Tentunya ini juga berdasarkan dari peta Google ya. Sehingga nanti kalau kita milih mana, kita biasanya milih yang WGS 84. Ini ada pilihan WGS 84 pseudo Mercator atau UTM zone. Kita pakai yang biasa aja, yang EBSG 4326. Kalau sudah kita OK. Nah, ini nanti ini sedang proses pembacaan. Nah, kalau sudah proses membaca, nanti akan muncul ya titik-titik seperti ini ya. Nah, muncul titik-titik seperti ini adalah titik-titik lokasi yang sudah saya pergunakan untuk pengambilan data. Nah, kalau kayak gini kan kita masih belum jelas. Ini area mana sih, Kak, tahu saya. Nah, untuk memperjelas itu, kita butuh peta dasar. Nah, peta dasar ini peta satelit yang kita bisa tumpuk bersama peta titik lokasi kita melakukan pemetaan. Sehingga di sini ada open layer plugin di web. Kemudian nanti kita bisa milih banyak, ada Google Map, ada OpenStreetMap, ada Bing, OSM, dan sebagainya, banyak sekali. Tapi yang kebetulan yang di laptop saya yang bisa Bing, ya, jadi yang saya pakai Bing Aerial. Kalau Bing Aerial sudah, saya klik, ini jangan lupa koneksinya harus bagus, karena nanti dia mendownload lokasi yang aslinya. Nah, kalau sudah, ini sudah kita bisa lihat lokasi dari peta tempat kita mengambil sampel. Nah, ini kan jalur ya, sebenarnya ini jalur sungai ini. Jalur sungai yang bisa ditelusuri ya sampai di sini yang paling akhir. Nah, kalau nggak kelihatan ya kita bisa edit-edit dikit lah. Kita klik kanan di bagian paling bawah ini, terus properties. Nah, ini kita ganti warna boleh. Kita ganti warna kuning biar mencolok, biar kelihatan.
Atau mau bentuk yang lain, atau bentuk bintang, dan sebagainya, itu terserah. Ini banyak pilihan juga. Oke. Ya, ini elips. Kita ganti warna kuning biar kelihatan. Apply. Nah, ini. Nah, bisa kelihatan ya. Nah, ini sudah menjadi lokasi tempat kita pengambilan data. Kemudian biasanya kalau ini kan nggak ada keterangannya kan nanti jadi bingung ini yang mana lokasinya. Biasanya kita beri label. Nah, beri label nanti di bagian sini ini dipilih yang show label for this layer. Terus label with apa? With lokasi namanya. Kalau sudah di-apply, nah ini terlihat tulisannya, tapi kayaknya tulisannya belum jelas. Kita buat putih, kemudian fontnya agak tebal ya, biar kelihatan. Atau dikasih buffer boleh, dikasih buffer. Dikasih buffer pakai warna default aja. Oke, nah ini sudah jadi lokasinya sama petanya itu sudah jadi. Nah, ini ya. Jadi ini sudah jadi petanya, tinggal kita bisa print screen atau kita bisa lanjutkan ya untuk membuat peta secara advance. Kalau membuat peta secara advance biasanya saya pakai print composer, kemudian nanti bisa dikasih apa? Dikasih keterangan-keterangan bisa. Nah, ini lokasinya. Ini bisa kita masukkan di peta kayak gini. Terus biasanya juga kita kasih apa? Biasanya ya kita kasih ini apa? Skala. Skalanya dikata kasih bisa. Kemudian mana yang tombol vertis. Kasih frame biar background ini jelas. Biasanya juga kita kasih apa? Kasih apa itu namanya? Arah mata angin. Nah, arah mata angin itu bisa dipilih di sini nanti. Masih loading. Masih import. Nah, ini bisa sudah ada. Di sini kelihatan. Kemudian biasanya ada apa lagi, Rek? Oh, ada grid-nya ya. Biasanya ada apa? Ada keterangannya. Ada garis-garisnya. Oke, kalau ada garis-garisnya bisa kita buat. CSS-nya ini jangan lupa kita aktifkan WGS 84. Coba. Terus biasanya dikasih frame. Terus ini ada koordinat lokasinya. Nah, ini kayak gini. Nah, yang bagian kiri nggak usah. Bagian bawah juga nggak usah. Terus yang Mohon maaf Pak, ya itunya nggak jalan slide-nya. Gambarnya nggak jalan, stuck. gambarnya nggak jalan, emang saya nggak rubah sih. Nah ini jadinya nanti seperti ini, Rek. Kelihatan nggak? Kursornya Pak tetap dari tadi. Kursornya kenapa ya? Tetap nggak berubah-berubah. Nggak berubah-berubah. Iya, tetap stuck di tempat itu, Pak. Oh iya? Iya. Bentar. Saya cek lagi tuh. Tak new share lagi ya. Oh iya, kita ya saya lupa new share ya. Jadi tadi saya memasukkan peta. Sorry. Ini aduh nolak deh.
Oke, jadi tadi saya masukkan peta, kemudian dimasukkan juga garisnya. Tak ulang jauh, cepet kok. Kita masukkan ini new map. Nah, ini lokasinya. Sorry. Kelihatan kan ya? Kelihatan, Pak. Oke, kelihatan. Terus biasanya kan kalau peta itu dikasih skala, kemudian dikasih arah mata angin gitu ya. Skala sudah, kemudian dikasih arah mata angin, biasanya arah mata angin itu di atas. Dikasih arah mata angin, mana ya? SVG. Frame. Kemudian dikasih apa lagi teman-teman? Dikasih tanda apa? Grid ya. Dikasih grid atau garis. Garisnya ditambahkan. Ini CRS-nya dipakai 84. Terus ini dibuat garisnya. Nah, ini kayak gini. Terus jangan lupa kan biasanya dikasih tanda ya. Dikasih tanda. Oh ya, ini frame-nya dikasih frame aja biar kelihatan. Nah, ini desimal biasanya with suffix. Nanti kelihatannya bagus. Nah, kelihatannya kayak gini. Biasanya kalau tulisannya gini kan ditulisnya tegak ya. Ya, berarti itu ditulis tegak. Yang right. Oke. Tapi kalau descending, yang bagian kiri nggak usah. Sama yang bawah nggak usah. Oke. Nah, kalau sudah, nah jadi dah peta ini. Sudah jadi. Nanti kalian juga bisa nambahkan keterangan dan sebagainya. Nah, ini biasanya petanya agak ngeblur, nggak jelas karena loadingnya nggak pas. Nah, kalau sudah kayak gini saja. Nah, inilah peta yang nanti bisa kita buat. Tapi, nah kita butuh data. Nah, tugas teman-teman saat ini adalah membuat data, mencari data. Datanya bisa diisikan di drive, di Google Sheet yang nanti akan saya share. Kalau kemarin kelas 1-nya sudah saya tugaskan, kita coba lihat dulu datanya seperti apa. Oh, ternyata lemot, saudara. Topik lagi ngapain, Topik? Maaf Pak, lupa mute. Nggak apa-apa, Topik. Oke, ini loading, masih loading punya saya, sebentar. Oke lah, nanti tolong dicek aja ya. Yang penting nanti kita masukkan data koordinat ya, latitude, longitude. Yang latitude dimasukkan di kolom yang latitude, longitude juga dimasukkan di kolom yang longitude. Nah ini, kita buka dulu sebentar. Nah kalian menandainya pakai Google Map bisa. Kalau di HP itu ada Google Map ya, atau Maps gitu aja.
Itu bisa kita pakai untuk menandai lokasi tempat kita menemukan objek. Nah, ini contoh, ini ternyata masih satu mahasiswa yang kerjakan. Ini Arminda, dia menemukan Pandanus, Citrus nobilis, sama Curcuma longa. Dia nyatet latitude-nya berapa, longitude-nya berapa, terus nanti jangan lupa dikasih nama ya. Nah, nanti nama kalian ini menjadi record saya untuk bukti kalian itu mengerjakan. Kalau nggak dikerjakan ya kelihatan nanti. Oke, tugasnya cuma menulis ini aja ya, tiga spesies, tiga spesies yang akan kalian amati itu apa, namanya ilmiahnya apa, kemudian kita tulis longitude latitude-nya, lokasinya. Itu aja tugasnya. Ada yang ditanyakan? Bapak mohon berarti Gantian. Nafisa dulu. Nafisa, kenapa? bertanya ini nanti apa spesiesnya? Ya, belum. Nafisa nggak jelas suaranya. Apa, Mbak? Sudah, Pak. Berarti di Cirebon. Halo. Devi. Kalau itu yang Devi. Oke, nah. Ya. Nafisa. Mic-nya diaktifkan dulu. Oh iya, Pak. Kalau spesiesnya sama boleh ya, Pak? Kalau spesiesnya apa? Sama. Banyak. Sama, Pak. Sama-sama. Oh. Ya minimal 3, kan kita bicara biodiversitas. Kalau biodiversitas berarti jenisnya beda. Ya. Berarti kalau kamu misalnya nemu temulawak satu, ya cari yang lain selain temulawak apa. Jadi nanti kalian menemukan 3 spesies yang berbeda. Nah, 3 spesies yang berbeda itu ditandai lokasinya di mana. Tapi kalau lokasinya sama ya nggak masalah. Kan kita belajar jenisnya beda, kita temukan di mana gitu. Oh iya, Pak. Berarti kalau mahasiswa yang lain boleh ya, Pak ya. Jadi misal saya kurkuma, terus nanti dia Salamu hilang. Dicatat aja wes di kolom chat ya. Nanti kita baca. Yuk gantian Tia. Bapak berarti tugas kita berhenti di membuat Excel aja kan Pak ya? Maksudnya cuma Iya. ngedata aja terus disubmit gitu kan Pak? Iya. Cuma Tugasnya cuma mendata. Nanti kita dari datamu kita akan coba berlatih membuat peta yang sebenarnya. Jadi nanti ya ini pertamanya harus mendata dulu. Didata dulu. Terus kalau sudah didata kita buat peta. Nah, peta ini nanti kita jadikan sebagai tugas. Ya. Kita jadikan sebagai tugas kuliah biodiversitas. soalnya seingat saya pernah juga tahu Pak pas semester 2 apa ya disuruh bikin peta. Ya kan ya? Pakai Quantum JS. Iya pakai Quantum JS. Oh, gitu. Tapi satu spesies, jadi kayak persebaran pohon mangga kayak gitu kalau nggak salah. Ya, Cuma satu. Ya, cuma satu gitu. jadi cuma satu spesies aja, jadi ada pohon mangga di sekitar rumah tuh ada berapa nanti ditandai. Gitu, Pak. Jadi nanti dari sini kan kalian punya data yang sangat banyak. Data yang sangat banyak itu nanti kalian akan saya ajari sampai membuat print composernya. Sudah sampai situ belum kemarin? Belum Pak, paling cuma sampai itu membuat peta aja. Membuat petanya berarti dimasukkan di Quantum sudah selesai? Sudah, tapi lupa Pak, nggak apa-apa diajarkan ulang. Ya, ini nanti kita jadikan teman-teman itu ketika butuh untuk skripsi atau PKL kan kalian sudah bisa buat peta itu minimal. Nah, ini data peta yang seperti ini yang harusnya kalian buat, nggak sing di Google Map, kemudian kalian
tarik ke samping, tarik ke atas, jadinya kan juga nggak proporsional. Kalau di Quantum JS kita kan bisa membuat peta yang advance, kemudian ada keterangannya dan sebagainya. Gitu ya. Oke. Ada lagi yang ingin bertanya? Ini sudah jam 1. Ini Nafisa, kalau semisal spesiesnya sama seperti mahasiswa lain tidak apa, nggak apa-apa. Kalau misalnya nemunya itu ya itu. Gitu. Tapi Nafisa harus mencari 3 spesies yang berbeda. Gitu ya Nafisa. Ya Pak, terima kasih. Ya, Ersa tadi tanya maksimal 3 spesies, Pak. Kalau mau lebih nggak apa-apa, kasih 10 lah. Mau 10. Ya, silakan. Jangan, Pak. Ya, khusus Ersa 10, guys. Enggak, Pak, enggak. Ya sudah, kalau nggak mau 3 aja. Enggak, Pak. Oke, ada yang ditanyakan lagi? Kalau nggak ada, kalau misalnya nanti ada, silakan ditanyakan di grup. Saya juga harus segera ikut join workshop. Jadi tugasnya simpel, nanti linknya tak kirimkan ke teman-teman dan segera dikerjakan ya. Yang kelas satunya nggak tahu kok, masih belum input data ini. Ini perlu diapakan ini, dikasih hukuman ya ini, biar segera berjalan ya. Oke. Itu dari saya mohon maaf sekali siang ini saya nggak bisa mendampingi sampai selesai. Semoga nanti di pertemuan berikutnya kita bisa bertemu lagi dan juga kita nanti membuat peta dengan baik yang benar ya. Demikian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Ya, sama-sama. Ya.